Satu hal yang paling saya syukuri, begitu lulus saya langsung bekerja. Meskipun seperti kebanyakan fresh graduate, banyak masalah yang saya hadapi di tahun-tahun pertama bekerja. Di antara banyaknya hambatan yang saya hadapi di tahun-tahun pertama bekerja, salah satunya adalah menyusun laporan arus kas. Jujur saja saya butuh waktu tidak kurang dari 2 tahun sampai benar-benar bisa menyusun laporan arus kas. Setelah saya memahami beberapa critical point, katakanlah semacam kunci, baru saya benar-benar bisa paham caranya menyusun laporan arus kas tanpa keraguan sama sekali. Bahkan bisa mengerjakan laporannya dalam waktu yang relatif cepat dengan kesalahan yang minimal. Dalam video ini saya akan share beberapa critical point yang saya temukan selama bekerja sehubungan dengan laporan arus kas. Jika Anda menyimaknya secara seksama dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Anda juga akan bisa memahami laporan arus kas dengan lebih mantap. Simak terus video ini sampai selesai. Sama sekali saya tidak bercanda, memang saya butuh waktu tidak kurang dari 2 tahun untuk bisa benar-benar menyusun laporan arus kas. Di tahun ketiga saya baru bisa menyusun laporan arus kas tanpa kesalahan sama sekali. Saya masih ingat persis masa-masa baru lulus dan tahun-tahun pertama bekerja. Dari semua jenis laporan keuangan, entah mengapa laporan arus kas yang paling terakhir yang saya kuasai, jauh setelah memahami laporan laba rugi dan neraca. Tentu saja saya juga sama seperti teman-teman lain yang seangkatan, hafal betul dengan apa itu aktivitas operasi, apa itu aktivitas investasi, dan apa itu aktivitas pendanaan. Tetapi ya sebatas hafal, bukan karena benar-benar paham konsep dan logikanya. Akibatnya, di tahun-tahun pertama bekerja, saya masih sering bingung dan ragu transaksi mana persisnya yang dimasukkan ketiga aktivitas tersebut. Nah, mengapa laporan arus kas membingungkan bagi fresh graduate dan pemula? Setidaknya dalam kelas saya waktu kuliah dahulu, pembahasan tentang laporan arus kas atau cash flow jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan laporan laba rugi dan neraca. Bisa dibilang hampir semua contoh kasus yang dibahas di kelas, ujungnya selalu pada laporan laba rugi dan neraca. Sangat jarang sampai pada laporan arus kas. Entah karena dianggap kurang penting atau memang dianggap sulit. Saking jarangnya, saya sampai benar-benar lupa di tahun keberapa atau di semester berapa persisnya topik laporan arus kas dibahas di dalam kelas. Bagi teman-teman yang masih ingat, tolong tulis di ruang komentar ya. Terus terang aja, saya masih penasaran. Nah, supaya tidak terkesan terlalu menyalahkan kampus, jikapun misalnya topik laporan arus kas dibahas berulang-ulang di dalam kelas, pertanyaannya, apakah semua fresh graduate akan otomatis bisa menyusun laporan arus kas? Saya pribadi meyakini, kalaupun ada, jumlahnya pasti sedikit. Yang banyak justru yang tetap bingung seperti saya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan ditulis di ruang komentar. Setelah sekian lama bekerja, baru saya tahu mengapa saya selama ini kesulitan memahami laporan arus kas. Sejak TK sampai SMA, yang sering kita lihat baik itu di rumah maupun di jalan, hampir semua transaksi menggunakan cash basis. Begitu kuliah, ilmu akuntansi menuntut kita untuk pindah mindset dari cash basis ke accrual basis, di mana pendapatan dan cost diakui pada saat terjadi, bukan pada saat kas dipertukarkan. Celakanya, setelah konsep accrual basis cukup tertanam di dalam otak, untuk memahami laporan arus kas, kita dipaksa balik lagi ke cash basis. Itu sebabnya mengapa laporan arus kas sering membingungkan bagi sebagian besar pemula dan fresh graduate. Bagaimanapun juga akuntansi tergolong ilmu terapan. Perlu banyak latihan untuk benar-benar menguasainya. Tetapi tidak apa-apa bagi rekan-rekan pemula dan fresh graduate yang masih bingung dalam menyusun laporan arus kas. Kita belajar laporan arus kas lagi dari awal, dengan beberapa critical point yang akan saya share dalam video ini. Mudah-mudahan Anda akan memahami laporan arus kas dengan lebih baik. Sebelum masuk ke topik tersebut, kita bahas sedikit mengapa laporan arus kas sangat diperlukan. Untuk memahami pentingnya peran laporan arus kas dalam pelaporan keuangan, bayangkan Anda sedang memegang 2 laporan. Yang di sebelah kiri neraca dan yang sebelah kanan laporan laba rugi. Di laporan laba rugi tersaji laba bersih 2,8 miliar, sementara saldo kasnya di neraca sebesar 125 juta. Menurut Anda, apakah logis perusahaan dengan laba bersih 2,8 miliar punya saldo kas hanya sebesar 125 juta? Atau kita balik, laporan laba ruginya menunjukkan angka laba 10 juta rupiah saja, sementara saldo kas di neraca 2 miliar. Apakah ini angka yang wajar? Satu-satunya cara untuk menguji apakah saldo kas yang disajikan di neraca logis atau tidak logis, ya dengan membaca laporan arus kas. Apalagi jika laporan arus kasnya menggunakan metode tak langsung atau indirect method, maka akan sangat mudah melihat kelogisan itu. Inilah manfaat pertama dari laporan arus kas, yakni sebagai alat uji kelogisan sekaligus menjadi semacam penjelasan rinci dari saldo kas di neraca. Alasan yang kedua, pengguna laporan keuangan, terutama sekali pihak eksternal,
perlu tahu apakah perusahaan memiliki kemampuan bayar atau tidak. Semua anak ekonomi, terlebih yang jurusan akuntansi, pasti tahu bahwa laba adalah tujuan utama setiap perusahaan didirikan. Prinsip ekonomi pun menyebutkan berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Maksudnya sama saja, untuk mendapat laba. Organisasi yang tujuannya selain laba disebut organisasi nirlaba alias non-profit, bukan bisnis atau usaha. Bagi pengelola dan pemilik usaha, laba memang yang terpenting. Tetapi bagi pihak luar seperti calon investor, supplier, bank, pemerintah, kemampuan bayar jauh lebih penting lagi. Sementara kemampuan bayar mutlak ditentukan oleh ada atau tidaknya kas, bukan laba atau ruginya. Bagi supplier misalnya, tidak penting customernya dalam kondisi laba atau rugi, asalkan mampu membayar barang yang mereka jual. Begitupun investor, laba yang dibukukan dalam laporan laba rugi tidak ada gunanya jika tidak menerima dividen. Kemudian alasan yang ketiga, pengguna laporan keuangan ingin tahu apakah operasional perusahaan berjalan lancar atau tidak. Perusahaan yang mengalami gangguan likuiditas alias tidak punya cukup kas untuk membayar cepat atau lambat akan mengalami gangguan operasional. Pertama yang terjadi, kas tidak cukup. Ketidakcukupan kas kemudian membuat utang tidak terbayar. Selanjutnya karena utang tidak terbayar, pasokan barang pun tersendat. Dan karena pasokan tersendat, maka otomatis operasional juga terganggu. Selanjutnya yang terjadi adalah laba menurun. Demikian seterusnya. Laporan arus kas menyajikan rincian bagaimana kas dikelola oleh manajemen perusahaan. Seperti, dari aktivitas apa kas masuk berasal? Apakah dari aktivitas utama, yakni penjualan dan penagihan piutang dagang, atau dari menjual aset tetap, atau dari kucuran kredit bank? Untuk aktivitas apa kas dikeluarkan atau digunakan? Apakah untuk membeli barang dagangan atau membayar vendor, atau membeli aset tetap, atau membayar cicilan bank, atau apa? Dengan melihat informasi ini, pihak luar sebagai pembaca laporan bisa menganalisa bagaimana kas perusahaan dikelola. Apakah efektif atau tidak? Apakah mampu membayar kewajibannya atau tidak? Apakah operasional perusahaan berjalan lancar atau tersendat? Nah, itulah sebabnya mengapa laporan laba rugi dan neraca saja tidak cukup. Pengguna laporan keuangan, terutama sekali pihak eksternal, perlu laporan arus kas. Bagi rekan-rekan yang masih bingung menyusun laporan arus kas, sebentar lagi saya akan share critical point-nya. Silahkan di-like jika Anda suka, dan silahkan di-share jika dirasa bermanfaat. Kunci pertama menguasai laporan arus kas, Anda harus paham sistem akuntansi accrual. Kita masuk ke poin yang pertama. Pekerjaan paling dasar dan paling penting dalam akuntansi adalah mencatat transaksi yang biasa disebut menjurnal. Ada 3 hal yang selalu menjadi bahan pertimbangan dalam menjurnal. Pertimbangan pertama, diakui sebagai apa? Dengan kata lain, akun apa di sisi debit dan akun apa di sisi kredit. Kemudian pertimbangan yang kedua, berapa besarnya nilai yang diakui. Dan terakhir, kapan diakui atau tanggal berapa dicatat. Dalam menentukan kapan suatu transaksi diakui, ada 2 sistem atau metode yang bisa digunakan. Yang pertama, sistem akuntansi berbasis kas atau cash basis accounting system, di mana transaksi diakui pada saat kas berpindah. Pendapatan misalnya diakui pada saat kas diterima dari konsumen, meskipun barang belum dikirim misalnya. Begitupun juga pembelian barang atau cost atau biaya diakui saat membayar, meskipun barang yang dibeli sudah diterima atau manfaatnya sudah digunakan. Kelebihan sistem ini sederhana dan mudah dipahami. Laba atau rugi pasti mencerminkan kemampuan bayar. Berapapun laba atau ruginya, segitulah kenaikan atau penurunan kas yang terjadi. Karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami, maka cocok diterapkan pada perusahaan kecil milik perseorangan. Adapun kekurangan atau kelemahan dari sistem ini, tidak memenuhi matching principle. Pendapatan tidak bisa ditandingkan dengan kos dan biaya yang ditimbulkan, sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ini sebabnya perusahaan-perusahaan perseroan yang dimiliki oleh banyak orang, entah CV atau PT, biasanya menerapkan sistem yang berikutnya. Sistem yang kedua, akuntansi berbasis accrual atau accrual accounting system. Dengan sistem accrual, pendapatan dan kos atau biaya diakui saat terjadi, terlepas kapanpun kas diterima atau dibayarkan. Transaksi penjualan misalnya diakui saat barang atau jasa diserahkan. Sementara kasnya bisa jadi diterima kemudian karena penjualan kredit. Pengakuan penjualan yang lebih cepat dari kas yang diterima menimbulkan apa yang disebut piutang dan disajikan di neraca. Kemudian cost dan expense juga diakui saat terjadi, meskipun kasnya belum keluar karena terminnya pembelian kredit. Pengakuan cost dan expense yang lebih cepat dari kas keluar menimbulkan apa yang disebut utang dan disajikan di neraca di akhir periode. Karena sebagian besar persero menerapkan sistem accrual dan penjualan tidak sama dengan kas masuk,
dan kos atau biaya tidak sama dengan kas keluar, maka satu-satunya laporan yang menunjukkan lalu lintas kas masuk dan kas keluar adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Kunci yang kedua, memahami laporan arus kas. Seperti namanya, cash flow atau arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas. Ada aliran kas masuk atau cash inflow, ada juga aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas masuk menambah saldo kas disebut positif cash flow bertanda positif. Sedangkan aliran kas keluar mengurangi saldo kas disebut negatif cash flow sehingga bertanda negatif. Baik itu kas masuk maupun kas keluar tentu tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya. Coba sama-sama kita pikirkan kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kas masuk dan kas keluar dari perusahaan. Kita lanjut ke kunci yang ketiga, memahami aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis suatu perusahaan tergantung jenis usahanya. Tetapi apapun jenis usahanya, yang menjadi penyebab kas masuk dan kas keluar tidak akan jauh-jauh dari 3 kemungkinan berikut ini. Kemungkinan pertama yang menjadi penyebab kas masuk, setidaknya untuk perusahaan yang sudah berjalan, sudah pasti dari aktivitas bisnis utamanya, yakni dari menjual dan membeli barang atau jasa sehari-hari, sesuai dengan bidang usahanya. Perusahaan jasa misalnya sudah pasti jual beli jasa. Kemudian perusahaan dagang jual beli barang dagangan. Selanjutnya perusahaan manufaktur tentu ada pembelian bahan baku, proses produksi, dan penjualan barang jadi. Nah, aktivitas bisnis utama ini disebut dengan aktivitas operasi atau operating activities. Dalam laporan arus kas ditempatkan di posisi pertama. Termasuk dalam aktivitas operasional, selain menjual dan membeli barang atau jasa, adalah aktivitas-aktivitas yang rutin dilakukan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, seperti membayar gaji pegawai, membayar listrik, membayar telepon, membayar pajak, membayar bunga, dan lain sebagainya. Dalam laporan arus kas atau cash flow statement, arus kas dari aktivitas operasi ditempatkan di bagian pertama, yakni di ujung atas laporan. Ini artinya, dalam kondisi sehat, mayoritas aliran kas masuk dan kas keluar berasal dari aktivitas operasi. Sedikit tips, jika ada di antara rekan-rekan yang masih bingung transaksi apa saja persisnya yang tergolong aktivitas operasi, cobalah ingat ini. Segala transaksi yang terjadi pada akun nominal, yakni akun laba rugi, akun-akun aset lancar, yakni piutang dan persediaan, dan akun-akun utang jangka pendek seperti utang dagang, utang pajak, utang asuransi, utang gaji, dan lain sebagainya, tergolong aktivitas operasi. Tergolong aktivitas operasi antara lain pembayaran dari customer menambah saldo kas, pembayaran ke vendor atau supplier mengurangi saldo kas, pembayaran ke pegawai mengurangi saldo kas juga, pembayaran bunga bank juga mengurangi saldo kas, dan pembayaran pajak penghasilan juga mengurangi saldo kas. Kemudian kemungkinan yang kedua, apalagi kira-kira yang menyebabkan kas masuk dan kas keluar selain aktivitas operasi? Ya, benar sekali, menjual aset tetap, entah itu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Penjualan aset tetap menghasilkan kas masuk sehingga saldo kas bertambah. Sedangkan pembelian atau perolehan aset tetap mengakibatkan kas keluar sehingga saldo kas berkurang. Aktivitas menjual atau membeli aset tetap ini disebut aktivitas investasi atau investing activities dan berada di kelompok kedua laporan arus kas. Di perusahaan-perusahaan besar, kegiatan investasi tidak melulu urusan jual beli aset, tetapi bisa jadi juga jual beli surat berharga seperti saham atau bond yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Bahkan sampai dengan membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Aktivitas investasi bukan penghasil kas terbaik yang diharapkan. Sehingga pada perusahaan yang sehat, kas masuk dan kas keluar pada aktivitas investasi lebih kecil dan lebih jarang terjadi. Itu sebabnya kenapa aktivitas investasi berada di bagian kedua dalam laporan arus kas. Jika yang terjadi sebaliknya, kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar atau sama dengan aktivitas operasi, maka itu tandanya ada yang salah dengan pengelolaan perusahaan ini. Penjualan aset tetap dalam nilai besar bisa jadi karena perusahaan mau gulung tikar atau pilot. Namun sedikit catatan, pembelian aset tetap bisa jadi tanda pertumbuhan yang sehat. Manajemen melakukan ekspansi misalnya sepanjang tidak sampai mengganggu kemampuan bayar. Kemudian kemungkinan berikutnya kira-kira apa lagi yang menyebabkan terjadinya kas masuk dan kas keluar? Sumber uang masuk selain jual barang atau jasa dan selain menjual aset tetap kira-kira apa lagi? Oke, begini saja. Jika uang hasil penjualan tidak cukup untuk membayar vendor dan supplier, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Yang paling lumrah dilakukan oleh para pengusaha ketika hasil penjualan tidak mampu membayar vendor dan supplier, biasanya mencari pendanaan dari pihak ketiga. Ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk mendapat pendanaan dari pihak ketiga. Jalan yang pertama, pinjaman bank atau bank loan.
biasanya pinjaman utang jangka panjang. Cara ini disebut dengan debt method. Kemudian jalan yang kedua, menerbitkan saham untuk dijual ke investor, disebut equity method. Pinjaman bank dan penerbitan saham menyebabkan kas masuk, sedangkan pengembalian pinjaman menyebabkan kas keluar. Lalu membuyback saham juga menyebabkan kas keluar, dan membayar dividen juga menyebabkan kas keluar, sehingga mengurangi saldo kas. Aktivitas yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang, bank loan misalnya, dan ekuitas pemilik, menerbitkan saham misalnya, atau membuyback saham, atau membayar dividen, disebut aktivitas pendanaan atau financing activities, dan berada di posisi ketiga dalam laporan arus kas. Idealnya, aliran kas masuk dari aktivitas pendanaan nilainya jauh lebih kecil dan jarang terjadi dibandingkan dengan aktivitas operasional dan investasi. Selanjutnya, selain aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, adakah faktor lain yang menyebabkan terjadinya kas masuk dan kas keluar? Jawabannya, tidak ada. Supaya Anda tidak bingung, kita rekap dulu ya. Poin pertama, dalam konsep akrual, penjualan tidak sama dengan kas masuk, cost dan expense juga tidak sama dengan kas keluar. Poin kedua, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang khusus menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Lalu poin ketiga, kas masuk dan keluar dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, arus kas dari aktivitas operasi, terdiri dari transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap laporan laba rugi, dan transaksi-transaksi di wilayah modal kerja, yakni piutang, persediaan, dan utang jangka pendek. Kelompok kedua, arus kas dari aktivitas investasi, terdiri dari transaksi-transaksi pada aset tetap dan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Kelompok ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri dari pinjaman bank atau utang jangka panjang dan ekuitas pemilik, yakni penerbitan saham, pembayaran dividen. Selanjutnya, aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, ditambah saldo awal kas atau opening balance, harus sama dengan saldo akhir kas atau closing balance yang tersaji di neraca. Poin keempat, dengan membaca laporan arus kas, pengguna internal maupun eksternal jadi dapat gambaran mengenai beberapa hal. Yang pertama, kelogisan saldo kas. Apakah sinkron dengan angka laba yang ada di laporan laba rugi? Hal kedua, kemampuan bayar perusahaan. Kemudian hal ketiga, bagaimana kas perusahaan dikelola, apakah efektif atau tidak. Hal selanjutnya, bagaimana operasional perusahaan, apakah bisa berjalan tanpa pendanaan pihak ketiga atau tidak. Hal terakhir, bagaimana investasi perusahaan dikelola, apakah berkembang atau mengempis. Pertanyaan selanjutnya sudah pasti, bagaimana caranya menyusun laporan arus kas. Sementara silahkan di like jika Anda suka, dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Ada 2 teknik atau metode yang bisa Anda gunakan untuk menyusun laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung atau direct method, dan yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Contoh laporan yang telah Anda lihat dari tadi menggunakan metode langsung atau direct method, di mana laporan arus kas disusun dengan cara mengubah langsung setiap akun yang ada di laporan laba rugi menjadi cash basis. Itu makanya disebut metode langsung. Adapun metode tidak langsung atau indirect method, bedanya hanya pada bagian aktivitas operasi. Sedangkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaannya sama saja dengan laporan arus kas metode langsung. Proses mencari cash basis akun per akun di laporan laba rugi ini sangat memakan waktu. Hanya sesuai diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang transaksinya masih sedikit. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan menengah dan besar biasanya lebih memilih metode yang kedua, yakni indirect method, karena eksekusinya jauh lebih cepat. Pada metode tidak langsung atau indirect method, arus kas dari aktivitas operasi dicari dengan cara mengambil angka laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian dikurangi akun-akun non-kas, selanjutnya ditambah atau dikurangi kenaikan dan pengurangan dari modal kerja, yakni piutang, persediaan, dan utang jangka pendek. Lebih detail mengenai cara menyusun laporan arus kas, baik itu metode langsung maupun tidak langsung, saya akan bahas di laporan arus kas bagian 2. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan laporan arus kas bagian 2. Untuk sementara silahkan like video ini dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.